para peserta, saya Dr. Evi Norida akan berbagi pengetahuan materi tentang kedaruratan medik. Di lapangan, penolong mungkin akan menemukan kasus non-trauma yang dikenal dengan kasus medis. Kedaruratan medis dapat disimpulkan sebagai kejadian pada penderita yang tergolong bukan karena trauma atau akibat gangguan fungsi tubuh. Kejadian gawat darurat biasanya berlangsung cepat dan tidak dapat terprediksi kapan terjadinya. Acapkali masyarakat awam seringkali menjadi orang pertama yang mengetahui kejadian sebelum ditangani oleh tenaga kesehatan. Namun, kebanyakan masyarakat awam tidak mengerti atau belum terlatih tentang bagaimana cara melakukan pertolongan pertama kepada korban yang sedang mengalami kondisi gawat darurat. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi pengetahuan mengenai kedaruratan medis, bagaimana cara kita memberikan pertolongan medis dasar secara sederhana, walaupun kita sebagai penolong tidak memiliki ilmu-ilmu tentang kedokteran. Adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba selama beberapa detik atau menit. Kondisi ini biasanya diawali dengan pusing, mual, penglihatan kabur, atau pendengaran terganggu, kemudian berlanjut menjadi hilang kesadaran hingga terjatuh. Bila Anda melihat seseorang pingsan, segeralah cari pertolongan medis ke dokter atau rumah sakit. Namun, sambil menunggu bantuan medis datang, lakukan pertolongan pertama sebagai berikut. Bawa penderita ke tempat aman dengan posisi tetap berbaring dan pastikan posisinya nyaman. Periksa apakah penderita bernapas dan apakah ada sumbatan di saluran pernafasannya. Posisikan penderita dengan kaki lebih tinggi daripada tubuhnya, kira-kira sekitar 30 cm agar aliran darah menuju otak lebih lancar. Hindari memberikan makanan atau minuman apapun ketika pasien tidak sadar penuh, karena beresiko menyebabkan tersedak. Longgarkan pakaian atau aksesoris penderita yang terlalu ketat, seperti kerah baju dan ikat pinggang. Berikan wewangian yang menyengat ke arah hidung, misalnya minyak kayu putih. Ketika bantuan medis datang, beritahu dokter atau petugas medis mengenai berapa lama penderita pingsan dan apa saja yang sudah Anda lakukan. Hipotermia adalah suatu kondisi darurat medis yang terjadi ketika tubuh lebih cepat kehilangan panas dibandingkan panas yang dihasilkan. Hipotermia bisa mempengaruhi fungsi dari jantung, sistem saraf, dan organ lainnya. Jika tidak segera diatasi, hipotermia dapat menyebabkan kegagalan fungsi jantung total dan sistem pernafasan. Seseorang dikatakan mengalami hipotermia ketika suhu tubuhnya berada di bawah 35 derajat Celcius. Kondisi kedinginan ekstrim ini kerap dialami pendaki gunung yang tidak memiliki cukup alat tempur untuk menghangatkan diri. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan antara lain: segera lepas dan ganti baju yang basah dengan yang kering. Gunakan beberapa lapis selimut atau jaket untuk menghangatkan tubuh. Berikan minuman hangat yang tidak mengandung kafein dan alkohol. Dan hindari memijat, karena pada beberapa orang bisa memicu gagal jantung. Penyakit epilepsi atau dikenal juga dengan sebutan ayan adalah penyakit kronis yang memiliki ciri khas berupa kejang-kejang. Penyebab epilepsi utamanya karena gangguan sinyal listrik di otak atau ledakan aktivitas listrik di otak. Kondisi ini bisa disebabkan beberapa hal, seperti faktor keturunan, stroke, tumor otak, cedera kepala parah, ataupun efek penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Seseorang yang mengalami masalah ini saat penyakitnya kambuh perlu mendapatkan penanganan segera agar dampak buruk dapat dihindari. Berikut beberapa caranya.
Berikan penderita epilepsi ruang untuk bernafas dan minta orang-orang di sekitar untuk menjauh. Tempatkan sesuatu yang lembut di bawah kepalanya sebagai bantalan. Kendurkan bagian pakaiannya yang ketat agar lebih mudah bernapas, terutama leher. Jika pasien memiliki makanan atau cairan di mulutnya, segera gulingkan badannya ke samping. Jangan pernah mengguncang pasien atau bahkan meneriakannya. Segera meminta bantuan dari rumah sakit terdekat untuk memberikan tindakan dan mengirimkan ambulans agar masalah yang terjadi dapat teratasi.